Ini yang kenapa kami ganti nama itu karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat karena dianggap penerimaan itu hanya zonasi. Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Yang pertama adalah domisili atau tempat tinggal murid. Kemudian yang kedua itu jalur prestasi. Yang ketiga jalur afirmasi. Yang keempat jalur mutasi. Nanti ada penjelasan masing-masing dari 4 jalur itu. Tapi saya ingin menjelaskan yang baru untuk SD semuanya sama, tidak ada perubahan. SEP itu yang berubah adalah persentase masing-masing halo. Dan untuk jalur prestasi yang baru adalah adanya, kalau sebelumnya jalur prestasi itu kan ada akademik dan non-akademik. Non-akademik itu hanya ada 2, yaitu olahraga dan seni. Ditambah lagi nanti itu adalah jalur kepemimpinan. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita dengan program Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Bersama saya Adi Irawan sebagai host. Kemarin ya, Menteri Pendidikan Pak Mukti mengumumkan bahwa sistem penerimaan murid atau peserta didik baru akan banyak perubahan. Dimulai dari namanya dari PPDB menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Dan menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu yang ditinggalkan kebijakan lalu adalah sistem zonasi. Sistem zonasi yang akan diganti dengan sistem domisili. Nah, untuk membahas apakah ada perubahan mendasar dari PPDB ke SPMB, dari sisi substansi, kita sudah mengundang aktivis pendidikan, juga aktivis forum orang tua murid, Bung Jumono. Selamat siang Bung Jumono. Selamat siang Pak Ade Irawan. Selamat siang sahabat Visi Educare ya. Ya, Visi Educare. Bung Jumono ini kalau lihat latar belakangnya sangat mendarah daging lah dalam bidang pendidikan. Beliau ini dulu atau sekarang masih juga ya, volunteernya Indonesia Corruption Watch khusus untuk mendampingi orang tua murid, lalu kemudian juga banyak membantu di koalisi pendidikan, termasuk sekarang mendirikan forum orang tua murid koloni 65 berapa kayak gitu ya Pak Jumono? 8113. Pokoknya kode-kodenya banyak. Nah, langsung aja Bung Jumono, kami minta komentar Bung Jumono terkait dengan kebijakan baru pemerintah ini, apakah memang bisa menyelesaikan masalah mendasar dalam penerimaan murid baru, atau ini cuma ganti baju aja, ganti nama aja, tapi secara substansi tidak banyak berubah, tidak banyak faedahnya bagi peserta didik atau bagi pendidikan kita. Oke, terima kasih Pak Ade Irawan atas kesediaan saya mengundang saya ya. Perkenalkan dulu saya Jumono, saya sebetulnya dari perkumpulan wali murid koloni 8113. Betul kata Pak Ade, kami sebetulnya concern kepada soal-soal yang terjadi di orang tua murid. Nah, terkait soal, kalau dulu namanya PPDB ya, sekarang diganti MB ya kan, sistem penerimaan. Saya nggak menunjukkan perkataan kritis, tapi saya ingin mengkritisi ya secara ini ya, bahwa bubarkan saja deh Kementerian Pendidikan nih ya kan. Ini karena masih saja sampai hari ini masih dihadapkan pada persoalan penerimaan siswa baru ya, yang kemudian ujung-ujungnya pasti muncul kecurangan, pericuan dan sebagainya, bahkan ada pungli di sana sini ya kan. Ini kan sudah bertahun-tahun. Nah, kalau melihat misalnya sekarang ganti menteri, ganti sistem, jadi enggak ada bedanya. Bung Jumono pesimis ini, jadi nggak ada perubahan yang substansial. Tidak ada perubahan substansial, malah justru saya kira ya kan, dengan diubah misalnya zonasi ya, diubah zonasi jadi domisili, ini malah membuka peluang terjadinya pungli nantinya. Saya yakin itu terjadi pungli, terutama pada saat-saat pendaftaran ya, pendaftaran untuk melengkapi administrasi pendaftaran. Misalnya surat domisili nanti akan minta kan orang tua ke RW sampai kelurahan, ya kan, belum yang lain misalnya.
soal nanti sertifikat untuk apa namanya perlengkapan penerimaan di jalur prestasi. Saya kira peluang-peluang ini masih ada akan terjadi. Jadi artinya nggak ada solusi yang konkret kemudian bisa apa ya, bisa menenangkan saya kira, bisa menenangkan hati para orang tua murid dalam proses penerimaan pendidikan. Kalau bahasa kami dulu, udah pokoknya orang tua supaya tenang gimana dalam proses penerimaan siswa baru ini. Ya kan apa yang perlu dilakukan oleh kalau kami konteksnya DKI bilang apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan untuk supaya orang tua tenang. Artinya nggak perlu gerabak-gerubuk cari celah ini, bahkan sampai berupaya nyari apa namanya, orang dekat di sekolah bisa disuap gitu untuk bisa masuk. Nah ini kan nggak boleh terjadi sebetulnya dalam pelayanan pendidikan. Itu pada prinsipnya ada perubahan. Bung Jumono, nggak ada perubahan, tapi apa aja yang secara teknis berbeda nih SPMB dengan PPDB selain namanya, lalu kemudian zonasi nggak ada domisili walaupun kata Bung Jumono justru punya potensi masalah yang jauh lebih besar. Apa saja sih selain itu? Lalu apa saja yang masih sama sebenarnya menurut Bung Jumono? Iya, tahun lalu misalnya soal zonasi. Zonasi kemudian karena ini apa namanya, kemudian di dalam Permendikbudnya itu kemudian diserahkan ke daerah, kemudian daerah mengkreasi sendiri kan soal zonasi misalnya. Kayak di DKI misalnya ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan sebagainya. Di tempat lain menggunakan jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah. Ya kan di tempat lain beda-beda, ya kan. Nah, karena semua diserahkan oleh Pemda, oleh dinas masing-masing, ya jadi akhirnya bagaimana sampai Pemda aja. Kami konsen sampai sekarang pun sudah konsen di DKI Jakarta misalnya. Soal zonasi misalnya. Soal zonasi Permendikbud jelas clear tuh, ya kan. Yang utama adalah jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Gimana caranya? Ya diukur, ya kan. Itu clear tuh di Permendikbudnya. Jadi yang utama, yang kedua baru soal prestasi, ya kan, soal nilainya dan sebagainya. Ketiga bahkan terakhir umur sampai dimakan. Nah ini nggak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi banyak keluhan kemarin, rumahnya deket dari sekolah tapi tidak masuk, ya kan. Kenapa? Karena usia. Nah padahal ditanamkan usia di nomor sekian itu kan. Itu yang pertama. Di SPMB yang sekarang juga begitu, domisili sekarang, ya kan, untuk mendekatkan apakah siswa dekat dengan sekolah di dalam domisili. Nah sementara kalau kita lihat sudah ada kakak, kenapa mesti pakai domisili lagi, memastikan sili lagi itu pakai sili. Tuh, yang kedua misalnya soal sudah keterangan miskin dan sebagainya itu Afirmasi, yang di TKS. Ya, afirmasi. ya di jalur afirmasi, ya kan, di jalur afirmasi juga terjadi hal-hal juga yang berpeluang akan disalahgunakan. Ya tahun lalu itu digunakan itu. Jadi banyak orang-orang yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori kelompok miskin tapi bisa berdasarkan surat data terpadu, ya kan, mengenai kondisi keluarga. Ini kan juga persoalan sebetulnya. Ini dibenahi dari awal gitu. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak kan. Itu. Nah, tahun lalu misalnya di zonasi modusnya numpang ke kartu keluarga. Dan ini juga nggak dibenahi kan. Nggak dibenahi bagaimana supaya orang tidak bisa menumpang kartu keluarga orang lain. Ini nggak dibenahi. Di domisili juga kan di sini lebih nggak dibenahi gitu loh. Jadi nggak kelihatan. Tapi terlepas dari itu adalah persoalannya kan begini. Ya kan, saya mau ngomong soal pendidikan dasar aja ya. Wajib belajar 9 tahun. Ya kan. Daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan itu kan sangat jauh ke atas, terutama pada tingkat SMP dan SMA. Tapi karena saya ngomong pendidikan dasar di SMP saja lah ya. Ya kan? Nah itu sampai sekarang nggak tertampung. Cara yang dilakukan oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cara-cara yang lama, ya kan? Memberi persaingan di dalam terima proses ini kan harus ditanggung sama Pemprov DKI atau sama pemerintah kan, soal wajib belajar ya. Misalnya anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, SMP negeri gitu kan, itu jadi tanggung jawab, pemerintah daerah. DKI punya kayak mau ngomong DKI gitu, punya uang banyak, ya kan, kalau untuk menampung sekolah anak-anak yang tidak lulus di SMP negeri terus masukkan swasta, saya kira bukan persoalan sulit gitu loh. Cuman ada punya niat nggak Pemprov DKI itu, ya kan. Jadi juga di prestasi dan mutasi saya kira nggak ada perubahan. Nah, keinginan kami kan dulu kalau dalam prestasi secara ya akademik atau akademik, ya harus mengajukan surat sertifikat yang memang sesuai gitu. Misalnya lomba matematika, lomba sains, ya kan, atau lomba-lomba kejuruan kayak gitu, ada sertifikatnya, anaknya membuktikan kan kalau dia berprestasi dalam lomba itu. Bukan yang abal-abal, nilai rapot, apa segala macam, atau lomba-lomba yang tidak berjenjang, tidak ada oleh lembaga yang abal-abal dan seperti itu dua sertifikat gitu ya. Sedikit memotong, tadi sudah mulai disebutkan beberapa modus terkait kecurangan dalam PPDB atau nanti SPMB. Antara lain memang soal manipulasi numpang ini. Apakah kemudian juga ditemukan orang tua murid harus keluar uang yang cukup besar untuk bisa masuk sekolah? Dan kalaupun ditemukan, kalau dari catatan teman-teman forum orang tua murid, rata-rata untuk masuk sekolah, untuk biaya masuk sekolah apapun namanya ya, untuk biaya gedung atau apa, itu berapa Pak Bung Jumono di tingkat SD, SMP, atau SMA? Ya, kalau di SD nggak ada ya, kalau pengertiannya untuk berarti. Nanti kalau sudah diterima mungkin ada, tapi kalau proses penerimaan sepertinya belum. Tapi kalau dulu untuk di SMP, saya kira ada banyak orang tua mengeluarkan uang. Misalnya untuk beli sertifikat itu, mengikuti lomba-lomba dan sebagainya. Itu kan keluar uang karena di dalam sistem penerimaan jalur prestasi kan seperti itu kan. Atau kalau yang menumpang keluarga, nggak mungkin kan orang menumpang keluarga, ya ini dugaan kami di satu wilayah ada koordinator seorang atau di tingkat RT gitu yang membuka siapa yang mau numpang kakak gitu. Sini kami koordinir, nanti ada orang tua di sini yang siap ya seperti itu, ya kan. Dugaan kami gitu kalau ngelihat modusnya gitu ya. Karena kan ini menurut orang ini peluang untuk cari uang ketika anak-anak ingin sekolah di sekolah negeri gitu loh, ya kan. Juga soal tadi yang saya sebutkan soal mendapatkan sertifikat, itu kan juga keluar uang kan sebetulnya, keluar uang orang tua murid. Belum lagi hal-hal lain gitu yang perlu lakukan, misalnya ada les atau minta tolong ke kepala sekolah atau guru agar anaknya dijadikan anggota OSIS atau anggota apa dan sebagainya. Karena kan surat-surat sertifikat keanggotaan OSIS atau apa itu pengurusan OSIS itu berlaku di dalam sistem penerimaan bawah ini yang saya kira mengada-ada dan nggak ada kaitannya dengan prestasi atau nggak ada kaitannya dengan nilai akademik seseorang kan gitu. Itu saya kira kemudian pokoknya bakal terjadi di Dan ini potensi terjadi lagi pada sistem yang baru ini Pak Jumono ya? Iya, potensi terjadi lagi. Ya kan yang kalau misalnya tahun ini masih tetap menggunakan misalnya sertifikat lomba festival itu masih berlaku, saya kira itu akan berpotensi lagi. Karena akan banyak anak-anak yang akan mengikuti festival di luar negeri atau festival apa gitu yang berbayar ya, hanya untuk mendapatkan sertifikat. Belum lagi yang domisili tadi saya katakan, nggak mungkin kelurahan ya kan, karena orang tua butuh kan surat domisili kan, pasti sama orang di kelurahan pasti dimanfaatkan, ya kan. Saya kira itu peluang-peluang yang akan muncul nanti ketika ada SPMD. Kalau Bung Jumono dan orang tua murid pesimis
mengenai kebijakan baru ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi orang tua murid ketika ingin atau mau anaknya masuk ke sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri ya. Nah, kalau menurut Bung Jomono apa sih sebenarnya masalah substansial dalam penerimaan murid baru atau sistem penerimaan murid baru ini yang mestinya itu menjadi konsen utama pemerintah untuk diselesaikan supaya sering berulang kali Bung Jomono katakan ini pendidikan ini kan sebagai hak bagi setiap warga negara ya, sehingga mestinya Bisa. lagi ada hambatan apapun gitu yang membuat warga negara dalam hal ini anak-anak tidak bisa mengakses layanan pendidikan. Apa menurut pandangan Bung Jomono dan kelompok orang tua murid terkait masalah substansial di penerimaan murid baru ini? Iya, yang berasa kalau untuk menyelesaikan masalah ini kan adalah bukan menambah daya tampung ya, bukan menambah daya tampung sekolah negeri atau membangun sekolah negeri, tapi bagaimana pemerintah daerah itu menyediakan pendanaan untuk anggaran pendidikan kan. Anggaran pendidikan untuk langsung kepada siswa, ya langsung kepada siswa. Seperti BOS kalau di nasional gitu, jumlahnya harus ditambah. Karena kan kos BOS masih kecil kan sampai sekarang, itu mesti ditambah, mau tidak mau harus ditambah. Penambahannya disesuaikan tentunya kan dengan kemampuan daerah-daerah masing-masing dan daerah harus ditekan. Daerah juga harus menambahkan BOS ya kan. Mereka bisa bikin BOSDA ya kan, kalau DKI misalnya BOP, ya kan harus menambah anggaran itu. Mereka harus dan saya yakin juga sebetulnya mereka sudah punya hitung-hitungan kan, unit cost per siswa SMP berapa, SMA berapa, SMK berapa, mereka sudah punya, cuma tinggal kan menganggarkan kan, menganggarkan untuk pendanaan pendidikan itu. Nah itu yang nggak dilakukan, kalaupun dilakukan kecil sekali persentasenya gitu kan. DKI contoh DKI misalnya, ya kan buka PPD bersama untuk menanggulangi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri kemudian masuk sekolah swasta supaya dia bisa bersekolah kan, ada PPDB bersama. Tapi jumlahnya sedikit, sangat sedikit gitu loh. Itu kalau masih SMA yang diadakan tahun 2023. Ya, 2003 SMA, tahun 2024 SMP. Nah, ini kan dua-duanya SMP dan SMA harus ditanggung. Hanya upaya itu yang bisa dilakukan. Tapi sebelum melakukan upaya pemenuhan anggaran, pemerintah maupun pemerintah daerah harus melakukan evaluasi ulang kepada sekolah-sekolah swasta. Ya kan, yayasan-yayasan sekolah swasta ini harus dievaluasi ulang. Karena banyak juga orang tua walaupun dikasih gratis gitu kan, bayaran dan sebagainya, kalau sekolah di sekolah abal-abal nggak mau juga dia, ya kan? Nggak mau juga di sekolah di abal-abal walaupun gratis gitu loh. Nah ini yang harus dilakukan oleh Pemprov. Jadi sebelum melakukan penganggaran untuk proses biaya wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun yang memang sudah diatur di undang-undang maupun Perda DKI gitu, ini harus disesuaikan pada sekolah-sekolah swasta. Saya kira kok serius ya kan Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan mau melakukan evaluasi terhadap yayasan-yayasan swasta, saya kira mudah gitu loh kan. Ya, cuma yang seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa izin pendirian yayasan dan izin operasional yayasan pendidikan itu sangat mudah dan banyak yang dilanggar gitu. Akhirnya ya terjadilah sekolah yayasan pendidikan yang abal-abal gitu kan, seperti itu. Ya kan. Nah, selain soal tadi penambahan anggaran juga, kan yang dibutuhkan sebetulnya ada peningkatan kualitas kan. Peningkatan kualitas pendidikan. DKI Jakarta uangnya banyak, tapi kalau kita lihat dari data ya, data yang ini jauh tertinggal oleh Jogja, bahkan oleh Jawa Barat. DKI Jakarta nomor 5. Padahal anggarannya triliunan rupiah loh. Kan ini wah kelewatan menurut saya. Nah, jadi problem mendasarnya kan nature pendidikan kita yang memang kayak piramida ya. Dari tingkat mudanya ke atas makin kecil makin mengecil. Tapi Bung Jomono membuat usulan agar memberdayakan sekolah-sekolah swasta ya, sehingga murid-murid yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa masuk ke sekolah swasta. Tapi ini kan sekolah swasta di kita itu ada 2 kategori lah, ada 2 kelompok kan Pak Bung Jomono. Ada swasta standar kualitasnya tinggi gitu ya, yang memang biasanya sekolah-sekolah bagus dan mahal, tapi ada juga sekolah swasta yang jauh lebih buruk dibanding sekolah-sekolah negeri gitu ya. Nah ini
Kalau dan tentu saja yang sebagian besar, warga akan masuk ke kategori kedua ini gitu ya. Nah, apa saja selain mesti evaluasi yang mesti dilakukan agar swasta ini juga punya kualitas yang cukup bagus sehingga bisa menampung peserta didik yang tidak masuk di sekolah negeri? Iya, yang pertama soal misalnya sarana prasarana ya, hal yang harus memenuhi syarat sesuai aturan misalnya. Sarana apa yang perlu dibutuhkan oleh sebuah yayasan pendidikan gitu. Yang kedua tentu saja kompetisi guru kan, kompetisi guru ya kan mulai dari diploma ijazah lah istilah bahasa kasar, ijazahnya ya kan S1 atau S2 gitu kan. Pastinya kemudian punya punya dan sebagainya, itu kan juga harus jadi perhatian khusus, betul nggak? Guru itu punya, kompetensi seperti itu, ya kan? Nah, kemudian, manajemen ya kan, yang kedua soal manajemen juga, ya kan, yang ini harus dilakukan oleh jadi kalau manajemennya masih berantakan misalnya banyak saya dengar ya, eee ketua yayasan lebih berkuasa misalnya daripada kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah baik pun agak kerepotan kemudian untuk meningkatkan kualitas sekolah karena kepala yayasan misalnya. Ini kan juga sebetulnya ada aturan lain seperti ini yang bisa diubah atau memang harus sesuai aturan, ya kan. Ini juga yang harus dibenahi gitu loh. Jadi bukan semata-mata kemudian mengajak kerja sama sekolah swasta, kemudian manajemen, soal guru, soal sarana prasarana tidak diperhatikan, ya nggak begitu juga gitu loh. Dan ini saya kira pekerjaan mudah karena tool-nya kita pasti punya kan. Tool untuk melakukan itu pasti kita punya. Cuma masalahnya, aparatur, di Pemprov atau di Dinas Pendidikan mata duitan nggak gitu, mata duitan nggak loh. Jadi nggak mau mengikuti aturan gitu loh. Artinya bahkan dia jadi tempat cari uang gitu loh. Ini yang saya kira nggak harus kita gubernur, pemerintah harus tahu ini ya kan perilaku-perilaku yang sebenarnya justru menghambat peningkatan kualitas. Itu saya kira salah satu yang harus diupayakan. Ketika sekolah-sekolah swasta diajak ya terlibat ya kan. Kan saya kira juga sekolah swasta maulah memperbaiki diri gitu loh kan. Karena kan ya jadi daya jual mereka juga kan kemudian walaupun saya nggak setuju sebetulnya ya, nggak setuju dalam pengertian, ya kalau mau mendirikan yayasan pendidikan jangan cari untung banyak-banyak lah, ya kan gitu kan. Tapi kalau lihat kenyataan hari ini kan, orang mendirikan yayasan pendidikan pengen cari untung kan. Ini agak-agak juga persoalan ini ya kan, agak dilematis sebetulnya gitu ya. Kita tahulah sekolah-sekolah kayak mohon maaf saya sebut punyanya Mbak itu tuh, sekolahnya mahal banget tuh. Iya kan? Ya ini kan pabriknya dibatasi gitu loh, nggak boleh seperti itu gitu loh. Iya kan? Seperti tapi boleh juga lah atas kos itu, tapi pemerintah kan harus juga berani membiayai misalnya anak berbakat, tapi ada anak di lingkungan sekolah itu yang mau sekolah di situ, kalau pemerintah kuliah nggak apa dibiayai oleh pemerintah, misalnya bayarannya 5 juta sebulan gitu, pemerintah yang tanggung. Tapi kan pemerintah juga harus pasti mikir-mikir 2 kali kan gitu loh. Iya. Gitu, jadi saya kira bukan hanya anggaran tapi juga harus mendorong bagaimana ya, melibatkan sekolah-sekolah swasta yang menengah lah ya, nggak usah tinggi-tinggi, menengah lah ya, atau kategori B lah. Terakhir, Bung Jumono dan, teman-teman orang tua murid masih akan tetap melakukan pemantauan terkait dengan SPMB ini? Ya, kami akan tetap melakukan SPMB ini, tapi saya sih ingin bagaimana ini kan kebijakan ini sepertinya ya, kalau saya kan masih dapat rancangannya sebetulnya, rancangan sistem penerimaan murid baru saya masih dapat rancangan belum jadi yang bisa. Saya sih kami sebetulnya ingin lagi menyampaikan ini ke Presiden Prabowo. Ya, cobalah ini dikaji ulang lah ya, Pak, ini karena yang lebih utama adalah kan sebetulnya bagaimana bukan menambah ini ya, bukan menambah gedung baru, kami nggak ingin menambah gedung baru gitu loh, tapi menambah anggaran, saya kira menambah anggaran baru gitu kan. Nah, Mister Prabowo saya kira bisa bisa lebih 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 memperhatikan pentingnya, sekolah
dasar ini dituntaskan kan wajib belajar sampai saat ini Pak Mr. Prabowo belum selesai Pak, belum tuntas sampai hari ini Pak, ya kan. Jadi ini yang akan kami lakukan Pak Ade ya kan ke depan. Jadi bukan sekadar mengkritik, Pak Abdul Muti dan jajarannya soal kebijakannya, tapi juga kami ingin bagaimana bisa ini sampai ke presiden. Tingkat nasional, tingkat DKI saya kira kami ingin secepatnya kalau bisa bertemu dengan gubernur yang baru, ya kan. Apalagi wakil gubernurnya kita tahu kan, di Komisi 10. Saya kira, ya kami berharap Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bisa menyesuaikan apa yang terjadi di lapangan terhadap kelompok miskin terutama dalam hal mengakses pendidikan di DKI Jakarta, ya kan. Jadi paling tidak kami punya data-data betapa banyak orang yang kemudian tidak dapat akses pendidikan bahkan sampai kami ngadu ke ORI dan sebagainya gitu. Ini ya bahan buat kami menyampaikan ke gubernur gitu. Gitu Pak Ade. Baik, Bung Jumono, terima kasih banyak atas pencerahannya. Jadi SPP, PPDB dan SPMB ini sebenarnya makhluknya sama, cuma ganti nama, substansinya sama tapi baju yang berbeda sehingga masalah yang akan dihadapinya pun masalah yang akan dihadapi orang tua murid pun akan sama, bahkan kalau kata Bung Jumono bisa jauh lebih banyak lebih berbahaya gitu ya. Makanya kemudian lebih banyak peluang orang untuk melakukan pelanggaran saya kira. betul, makanya kemudian pemerintah diminta untuk lihat ulang lah gitu ya. Karena masalah mendasarnya dulu yang perlu diperbaiki soal ketersediaan sekolah gitu ya. Jangan kayak piramid lah, kalau mau wajib belajar kayak sampai SMA ya sama dong jumlah SD dan jumlah SMA gitu ya. Gurunya juga mestinya sama dong gitu ya, dan ini ujung-ujungnya juga terkait dengan anggaran, dan soal anggaran kan sebenarnya konstitusi sudah mewajibkan pemerintah untuk menyediakan anggaran minimal 20%. Minimal 20% ya supaya antara lain memastikan agar setiap anak bangsa ini bisa mendapatkan layanan pendidikan. Terima kasih banyak Bung Jumono atas waktunya. Ini lagi di luar disempatkan untuk bisa diskusi di Educare. Terima kasih banyak, dan Sobat Pendidikan, demikian sesi kita kali ini. Jangan lupa subscribe, sebarkan, like, komen, kita bisa diskusi juga. Nanti Pak Jumono bisa menanggapi juga pertanyaan-pertanyaan Sobat Pendidikan di kolom komentar ya Bung Jumono. Betul, siap. Gitu, dan kalau nanti ada pertanyaan, mau laporan nanti bisa minta gimana? Insya Allah bisa kan kita. Dan semoga ya pendidikan kita makin baik, makin berkualitas dan berkeadilan ya, seperti dituntut oleh kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.